3. Allah dan Al-Masih adalah Tuhan yang Esa. Quran Surah An-Nisa ayat 171, Quran Surah At-Tahrim ayat 12 dan Quran Surah Al-Anbiya ayat 91 mengatakan bahwa Al-Masih adalah roh dari Allah, dan Quran Surah An-Nisa ayat 171, Quran Surah Ali Imran ayat 39 dan Quran Surah Ali Imran ayat 45 mengatakan bahwa Al-Masih adalah firman Allah. Dengan demikian Allah itu memiliki roh dan firman. Sebagaimana manusia juga memiliki tubuh dan jiwa, yang mana tubuh dan jiwa merupakan satu kesatuan yang membentuk satu pribadi manusia yang hidup. Tubuh dan jiwa bukan pribadi-pribadi yang lain di dalam diri manusia lalu disebut tiga pribadi, tetapi justru tubuh dan jiwa itu yang membentuk satu pribadi. Jika Allah memiliki roh dan firman, tentulah roh dan firman itu adalah bagian dari pribadi Allah. Allah itu adalah roh, dan roh itu tentu tentang zatnya, sedangkan firman Allah adalah jiwa Allah sebagai sumber kehendaknya. Roh dan firman Allah inilah yang membentuk satu pribadi yang memiliki kuasa, dan ia disebut Allah. Allah yang saya jelaskan di sini adalah Allah Bani Israel yang memiliki roh dan firman, bukan Allah Bani Quraisy yang dimuliakan di Ka'bah yang tidak memiliki roh dan firman. Roh dan firman Allah yang ada pada Allah nuzul ke dunia, yang mana rohnya membentuk satu pribadi manusia melalui Maryam yang bernama Isa Al-Masih, dan jiwa Allah ada padanya sehingga Isa disebut firman Allah. Jika tubuh Isa Al-Masih berasal dari roh Allah dan firman Allah ada padanya, sudah barang tentu Al-Masih dan Allah bukan pribadi yang berbeda, tetapi Allah dan Al-Masih adalah Tuhan yang Esa. Oleh karena itu, Allah dan Al-Masih Isa putra Maryam pada dasarnya adalah satu kesatuan sebagai Tuhan yang Esa. Al-Masih bukan pribadi yang lain yang dipersekutukan dengan Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Quran Surah An-Nisa ayat 171 dikatakan, sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan tiga, berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Yang dimaksud dengan, janganlah kamu mengatakan tiga, adalah terkait dengan roh Allah dan firman-Nya sebagai asal-usul Al-Masih, karena Allah, roh Allah dan firman Allah bukan tiga pribadi, tetapi satu. Pengakuan keesaan antara Allah dan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan yang Esa juga terdapat di Quran Surah At-Taubah ayat 31, yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Yang dilarang pada ayat ini adalah menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Sebab Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah dan Al-Masih putra Maryam. Allah dan Al-Masih pada kalimat ini dihubungkan dengan kata penghubung dan, yang berarti Allah dan Al-Masih adalah satu kesatuan. Jikalau Al-Masih pada kalimat ini dipisahkan dari Allah, maka kalimat ayat ini menjadi janggal, sebab Al-Masih putra Maryam bukan bagian dari kalimat yang berikutnya, tetapi bagian dari kalimat pertama. Sehingga yang disebut Tuhan di ayat ini adalah Allah dan Al-Masih putra Maryam, yaitu Tuhan yang Esa, sebab Al-Masih adalah roh Allah sendiri dan firman Allah sendiri. Yang disebut dipersekutukan dengan Allah di ayat ini adalah orang-orang alim dan rahib-rahibnya karena dianggap sebagai Tuhan, bukan antara Allah dan Al-Masih putra Maryam. Di ayat sebelumnya memang ada dikatakan bahwa orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah, karena kata putra atau anak sering dijumpai di dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Tetapi kata putra atau anak di dalam tradisi Yahudi dan Kristen bukan karena dilahirkan oleh istri, tetapi arti kata putra atau anak adalah berasal dari. Misalnya, Bambang adalah putra Solo,
bukan berarti Solo memiliki istri lalu melahirkan Bambang, tetapi maksudnya adalah Bambang berasal dari Solo. Yesus anak Daud, bukan berarti Daud punya anak bernama Yesus dari istrinya, tetapi maksudnya adalah Yesus berasal dari garis keturunan Daud. Anak kunci, anak sungai, anak sekolah, anak jalanan dan lain-lain bukan karena dilahirkan dari seorang istri, tetapi karena berasal dari apa yang dimaksud. Kata anak atau putra juga sering disebut kepada bawahan atau siswanya karena kedekatan emosional. Misalnya, antara guru dan siswa, antara majikan dan asistennya, antara atasan dan bawahan, dan lain-lain. Adalah aneh jika Allah SWT mengartikan putra atau anak ada karena dilahirkan oleh seorang istri. Seperti pada ayat Al-Quran berikut ini. Dia pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri, dia menciptakan segala sesuatu, dan dia mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 101. Bukankah ayat ini hanyalah pendapat dari seseorang yang kemudian dianggap sebagai wahyu Allah? Quran Surah An-Nisa ayat 172 memerintahkan supaya jangan enggan menyembah Al-Masih. Quran Surah An-Nisa ayat 172. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Mengapa Al-Masih disebut sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah? Al-Masih disebut sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah adalah karena Al-Masih adalah firman Allah dan roh dari Allah yang nuzul ke dunia sebagai manusia. Kalau manusia menjadi hamba Allah adalah suatu kemuliaan dan tidak perlu merasa enggan, tetapi dari yang mulia menjadi seorang hamba adalah turun derajat, dan Isa sama sekali tidak enggan melakukan itu. Tetapi pada kalimat berikutnya dikatakan, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, kata ganti miliknya, pada kata menyembahnya adalah Al-Masih, karena pribadi inilah yang dibicarakan di ayat ini. Dengan demikian, Quran Surah An-Nisa ayat 172 ini mengakui jika Al-Masih adalah Tuhan yang harus disembah. Al-Quran mengakui jika Isa memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, sedangkan pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah. Quran Surah As-Zukhruf ayat 61. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Ilmun artinya adalah ilmu, mengetahui. Terjemahan literal dari ayat ini adalah, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Dalam ayat ini Al-Quran mengatakan jika Isa itu adalah benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, sedangkan pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Sedangkan di Quran Surah Al-Ahzab ayat 63 dikatakan, manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah, dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Dan di Quran Surah Al-A'raf ayat 187 juga dikatakan, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapan terjadi, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia, kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi, tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba, mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Luqman ayat 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 85. Dan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi,
dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kalau Al-Masih memberikan pengetahuan tentang hari kiamat sedangkan pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah, tentulah Isa Al-Masih itu adalah Allah. Bukankah ia adalah roh dari Allah sendiri dan firman-Nya? Mengapa Al-Quran yang ada sekarang menyangkal Isa adalah Allah? Padahal Al-Quran sendiri mengatakan jika Isa itu adalah firman Allah, roh dari Allah, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, mengetahui tentang hari kiamat dan lain-lain? Jawabnya adalah karena umat Islam sudah murtad, sudah berubah kiblat ke Ka'bah dan menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang dimuliakan sejak zaman pra-Islam. Dan ini jelas bertentangan dengan Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 yang mengatakan bahwa pengikut Muhammad beriman kepada Taurat dan Injil dan Tuhannya satu. Video berikutnya akan membahas, Al-Masih adalah pribadi yang maha tinggi.